Yang menarik tuh aku juga ngobrol sama marriage counselor Bu Rani ya. Masalah perselingkuhan adalah masalah ketidakterbukaan, ketidakjujuran. Dan yang dia temukan adalah korupsi dan perselingkuhan itu deket. Kalau udah korupsi itu selingkuh. Oke. Secara persentase itu majority karena akarnya sama, menutupi sesuatu. Jadi punya kehidupan lain. Oke, nah kalau misalkan nih si pasangan yang satu dia udah terbuka tapi pasangannya nggak mau terbuka, apa yang harus dilakukan? Wah, tinggalin. Apa yang bikin dia nggak bisa cerita? Biasanya hubungan dengan uang ini sangat erat dengan hubungan dengan dia dengan uang dari kecil. Oke. Masuk ke unconsciousness-nya gitu. Diomonginnya tuh bukan berarti sesudah menikah nanti juga nggak punya privacy. Tetap aja aku punya beli barang sendiri juga nggak bilang-bilang dia juga ada. Minta maaf juga ada. Tapi yang pundi utamanya itu udah beres dulu. I see. Semua orang belajar parenting dari waktu dia jadi anak sebenarnya. Perasaan-perasaan, pengalaman-pengalaman yang dapat jadi anak itu sangat-sangat ngaruh ntar dia jadi orang tua seperti apa. Kalau sekarang dibilang parenting cuma buat orang kaya gitu. Wah, ada yang joke-nya begitu kan. Halo semuanya, kembali lagi dalam Money Discussion with Rifan Kurniawan. Nah, di episode kali ini, topik kita kali ini adalah relationship with money. Nah, kalau ngomongin topik relationship with money, yang langsung terlintas di otak saya adalah sosok bapak yang satu ini nih. Jadi beliau ini adalah bapak dari dua orang putri, kemudian beliau juga merupakan seorang content creator. Di antaranya yang teman-teman juga pasti banyak yang udah tahu, ya beliau adalah podcaster dari 30 Days of Lunch, ya, kemudian juga curhat Bapak Ibu, kemudian juga bagian dari Parent Talk. Nah, siapa lagi kalau bukan kita langsung sambut aja Mas Aryo Pratomo. Oh, apa kabar? Apa kabar, Mas Aryo? Thank you udah datang ke studio. Thank you. It's an honor, thank you so much. Ya, thank you juga Mas. Mas Aryo, jadi hari ini kita mau ngobrolin ya seputar relationship with money. Nah, Mas Aryo kan juga tadi ada curhat Bapak Ibu, ada Parent Talk, ya kan? Nah, itu mungkin boleh di-share dikit nggak sih ke teman-teman di sini mengenai apa aja sih yang sebenarnya dibahas di curhat Bapak Ibu atau Parent Talk? Oke. Curhat Bapak Ibu itu podcast yang udah berjalan mungkin sekitar 4 tahun ya, yang akhirnya di tahun terakhir ini, setahun terakhir kita udah masukin ke YouTube-nya Parent Talk. Jadi podcast itu berbicara tentang sebenarnya aku dan istri cuma ngobrol aja sih. Jadi tapi kita merasa bahwa obrolan-obrolan yang kita punya itu sebenarnya jadi akar dari sebuah parenting. Jadi parenting yang baik juga nggak akan kejadian kalau relationship dengan pasangan itu nggak benar gitulah istilahnya. Kalau ada masalah pasti parentingnya juga nanti akan jadi masalah. It's related gitu. Jadi kita ngobrolin tentang relationship dan apapun yang berhubungan dengan kita gitu. Entah itu bisa financial kadang-kadang, entah itu bisa health, berhubungan terus cara komunikasi kita, tentang punya anak juga, parenting sedikit-sedikit juga ada. Jadi but everything relates back to relationship kita sih. Jadi gue pengen gimana caranya relationship ini dianggap penting juga buat semua parents di luar sana. I see, oke. Nah, berhubungan dengan topik kita hari ini nih, Mas Aryo, yaitu relationship with money. Nah, mungkin pengen nanya dulu nih, kalau dari personal case-nya Mas Aryo sendiri nih sama istri, ya kan? Menurut Mas Aryo, seberapa penting sih ngomongin soal financial di dalam rumah tangga? Mungkin boleh cerita gak sebelum dulu, misalkan ketika masih zaman pacaran, terus kemudian lanjut ke jenjang pernikahan, waktu itu apa aja sih yang diomongin gitu? Kalau ngomongin pentingnya sih udah pasti ya penting banget. Bahkan kalau nggak berani ngomongin relationship, kalau nggak berani ngomongin uang atau financial dalam bentuk penghasilan lah, dalam aset, investasi segala macam sebelum menikah, lebih baik nggak usah nikah gitu. Kalau itu nggak berani diomongin, itu segitu pentingnya. Jadi bagi aku dan istri itu jadi prasyarat sebelum menikah. Jadi ceritanya tuh mungkin seperti mungkin yang udah nonton curhat Bapak Ibu atau 30 Days of Lunch juga udah tahu aku tuh pernah menikah sebelumnya. Dan sekarang menikah lagi untuk kedua kalinya, dan aku merasa harus benerin nih yang kali ini nih. Gak bisa melakukan kesalahan yang sama, yaitu gak terbuka, apalagi soal keuangan. Contoh kecilnya mungkin misalnya istriku tuh dulu sebelum menikah dia mau clean slate. Clean slate maksudnya adalah gue mulai dari nol deh. Dia punya utang kartu kredit.
Jadi dia bertekad sebelum nikah, sebelum akadnya habisin utangnya, maksudnya dibayar lunas dulu. Habis itu tutup kartu kreditnya. Dia mau mulai lagi. Kalau misalnya aku harus punya lagi, nanti kita punya lagi. Tapi aku mau mulai dari nol dulu gitu. Jadi dia harus selesaiin itu dulu. Jadi kebiasaannya yang membayar minimum itu udah lewat sekarang. Udah belajar dari kesalahan, semuanya aman. Kayak aku sendiri juga dulu tuh sempat ada aku punya uang, mantanku punya ada dikasih lah seperti itu. Tapi sekarang tuh udah lebih kayak dari awal kita buka tabungan bareng. Walaupun kita masih punya tabungan sendiri-sendiri, iya boleh, pendapatan sendiri-sendiri boleh, tapi harus ada tabungan yang bersama. Contohnya gitu. Dan banyak lagi yang kecil lainnya. Dan itu semua dibicarakan sebelum menikah. Seperti aku kasih tahu aku punya aset apa aja, aku penghasilan berapa, dan dia juga begitu. Sampai juga kita juga ngomongin tentang keluarga. Ya karena udah serius pengen menikah, ada potensi apa nih? Keluarga berbisnis kah? Keluarga ada hutang kah? Orang tua terutama, karena akan pengaruh sedikit banyak ke kehidupan kita sesudah menikah. Jadi kita bicarakan itu. Oke, nah kalau tadi kan Mas Aryo cerita bahwa Mas Aryo dan istri adalah tipikal yang open soal membicarakan finansial sebelum memutuskan untuk berumah tangga. Betul. Nah, pada faktanya kan mungkin banyak yang pasangan yang mereka masih tertutup ngomongin soal keuangan. Ada misalkan baik dari pihak prianya atau ada yang dari pihak wanitanya. Nah, kalau dari Mas Aryo sendiri ada tips-tips gak gimana kalau misalkan teman-teman yang nonton di podcast kita kali ini ada yang punya pasangan yang close kalau mau ngomongin soal keuangan? Gimana sih, kan kadang itu hal yang sensitif kan, ngomongin kamu punya aset berapa, itu kan memang sensitif banget. Ini tuh dalam posisi sudah menikah apa belum nih? Belum, lagi mau menikah. Kalau lagi mau menikah udah bagus banget bahwa ini belum, ya lebih nggak telat lah daripada yang sudah menikah. Ini harus diusahain banget untuk diomongin, tapi caranya mungkin beda-beda setiap pasangan. Diomonginnya tuh bukan berarti sesudah menikah nanti juga nggak punya privacy. Tetap aja aku punya beli barang sendiri juga nggak bilang-bilang dia juga ada. Minta maaf juga ada. Tapi yang pundi utamanya itu udah beres dulu. I see. Jadi aku baru, ya kok kamu nggak bilang beli ini, itu ada. Jadi bukan berarti terbuka itu 100% gak kasih privacy untuk siapapun, suami atau istri. Jadi kalau caranya dari aku adalah, aku untung mungkin aku lebih terbuka di awal duluan. Aku ceritain duluan, aku gimana, lihat responnya seperti apa, bergerak nggak, cerita nggak. Kalau udah kita sering cerita semuanya, mungkin kita cerita juga dipirit-pirit ya. Mungkin dimulai dari gaji dulu misalnya. Mungkin dimulai, bahkan bukan cuma pendapatan kan, pengeluaran juga bisa dilihat pas pacaran. Betapa borosnya kita, sukanya belinya apa, apakah lebih suka beli yang jalan-jalan experience atau beli barang. Atau koleksi hobinya apa. Itu semua behaviornya kelihatan saat pacaran harusnya. Itu mulai dibuka nih, misalnya bahkan cerita pengeluaran juga bisa, aduh habis lagi duitnya buat beli sepatu nih misalnya. Nah itu kita lihat dia tuh responding gimana, apakah dia cerita hal yang sama, apakah dia bilang, oh gitu ya kamu sih ini, kalau itu kan menyalahkan gitu. Wah ini hati-hati nih, kenapa nih menyalahkan, apakah dia orangnya hemat sekali misalnya, apakah dia memang gak suka sepatu aja misalnya, atau dia ternyata juga bisa mengeluarkan juga, oh kalau aku belinya skincare nih misalnya. Dia cerita, nah itu kita bisa pelajarin pelan-pelan, akan dipirit-pirit yang cerita sedikit-sedikit, lama-kelamaan itu keluar harusnya. Ya itu kan juga tergantung dari cara kita berkomunikasi, tingkat kenyamanan kita satu sama lain. Karena bukan cuma finansial ya, karena kan tentang diri kan banyak yang bisa diceritain. Kalau aku sendiri, contoh lain yang mungkin beda dari finansial adalah pernah sulit punya anak gitu. Trying to conceive-nya ada ceritanya. Nah itu aku ceritain di awal. Tapi kan aku membuka vulnerability satu aku, yaitu aku nggak gampang punya anak. Jadi kita gimana nanti. Nah itu udah dibicarakan. Lihat responnya dia. Lalu kita masuk topik finansial misalnya di lain waktu. Aku gajinya segini nih, kayaknya kita cukup deh untuk gini-gini. Oke. Nah dia akan cerita, oh kalau nggak cukup ya aku nambahin deh. Oh cukup ya, kalau gitu gajiku yang segini bisa buat ini dong, gitu loh. Skenarionya banyak banget, tapi intinya harus dapat informasi itu, harus dapat kenyamanan untuk saling berbagi gitu. Nah kalau misalkan nih si pasangan yang satu dia udah terbuka, tapi pasangannya nggak mau terbuka, apa yang harus dilakukan? Wah, tinggalin.
Bener, tinggalin. Ujungnya gitu sih sebenarnya. Kalau sama sekali dia nggak terbuka sampai ini belum menikah ya, sampai harinya mau menikah sama sekali nggak mau terbuka, kenapa gitu? Pasti ada something. Pasti ada something. Somethingnya bisa jadi mungkin bukan sesuatu yang kayak dia punya hutang, belum tentu. Belum tentu sesuatu yang buruk gitu. Hutang juga belum tentu buruk kan. Tapi apa yang bikin dia nggak bisa cerita? Biasanya hubungan dengan uang ini sangat erat dengan hubungan dengan dia dengan uang dari kecil. Masuk ke unconsciousness-nya gitu. Jadi aku belajar dari waktu itu interview dokter Yuza, dia juga coach relationship with money juga. Dia bilang bahwa hubungan dengan uang itu tercipta sejak dalam kandungan kita. Bagaimana ibunya itu merasakan suatu stres misalnya nggak punya uang. Bagaimana ibunya itu ya happy banget misalnya. Itu semua juga kerasa di kandungan. Terus sampai anaknya umur 4. Gimana ibunya tuh ya kalau sehari-harinya pas-pasan dikasih sama suaminya kan merasakan stres juga. Ibunya pengen belanja ini nggak boleh. Ibunya pengen ngapain sekolah kerja misalnya nggak boleh. Itu kerasa stresnya ke anaknya. Lalu dari umur 4 sampai kalau nggak salah 12-13 itu akan belajar anak dari bapaknya. Gimana bapak menghemat, gimana bapak atau pelit lah, hemat pelit mungkin persepsi anak bisa berbeda. Atau anak nggak pernah diajak liburan. Atau ternyata misalnya di sisi satunya si anak tuh merasa dimanja gitu. Semuanya tuh gampang uang. Akibatnya ya dia mungkin akan merasa oh uang tuh gampang ya datangnya, kok nggak usah ngapa-ngapain. Gitu semua tuh ada hubungannya. Sejarahnya dilihat dari kecil seperti apa. Ya kita bisa mulai dengan cara lain, obrolin masa kecilnya. Kalau masa kecilnya juga nggak keluar, berarti dia butuh bantuan menurutku. Bantuan profesional. Butuh bantuan profesional. Gimana caranya dia mungkin menyimpan sesuatu, pilihannya ada dua. Butuh bantuan profesional atau he's just not that into you gitu. Mungkin dia nggak bisa terbuka aja malu. Mungkin dia nggak nganggap lo diri yang nyaman gitu buat dia. Jadi ya either way mau dibantu profesional atau tinggalin sih. Itu tadi kalau misalkan belum menikah. Nah ini mungkin ada juga penonton yang menghadapi case serupa tapi sudah menikah. Udah sah. Kan nggak semudah kalau masih pacaran bisa tinggalin atau tadi get a professional help. Nah kalau sudah menikah Mas Aryo sedikit lebih menantang nih mungkin ya. Tapi bukan berarti nggak bisa menurutku. Jadi sesudah menikah aku juga masih percaya bantuan professional help. Aku sendiri ke marriage counselor on a routine basis gitu. Walaupun ada masalah nggak ada masalah. Jadi tapi routine basisnya bukan sebulan sekali. Jadi kayak lebih ke arah setahun sekali, 6 bulan sekali. Kadang-kadang kita ngomongin bukan kita yang bermasalah, tapi misalnya aku ada sedikit tantangan nih sama orang tua aku, tapi mempengaruhi hubungan kita. Aku juga bicara ke marriage counselor yang belum tentu, karena kita menikahi seseorang tuh bukan berarti dia memecahkan semua masalah kita. Dia sumber kebahagiaan, dia memecahkan semua masalah kita gitu. Contoh gampangnya kalau kita sakit tetap ke dokter kan. Gitu. Nggak mungkin istri yang nyembuhin kan, suami yang nyembuhin. Termasuk mental issues gitu. Akan kita minta bantuan ke psikolog, psikiater, atau marriage counselor. Professional help itu penting sih. Jadi dia akan membantu menggali juga sebenarnya ada apa sih dia, kenapa sih nggak mau cerita, kenapa sih nggak bisa cerita. Nah apakah yang itu bantuan profesional gitu. Nah kalau kita ngomongin soal relationship with money ya kan, kemarin gue sempat lihat di salah satu postingan feed IG-nya di Parent Talk ya, itu kan ada pasangan yang lagi viral karena nikah di KUA doang ya kan. Nah sementara kita tahu mungkin ya di era zaman sosial media sekarang ada banyak mungkin pasangan yang mau menikahnya dia nggak keberatan kalau misalkan menikah secara sederhana, tapi faktor orang tua kadang kan apa ya, ada faktor gengsi, apalagi di tahun 2023 ini kita udah masuk ke endemi. Kalau tahun 2021 2022 mungkin alasan aduh maaf ya nggak bisa undang karena lagi pandemi. Nah 2023 kan udah endemi ya kan. Nah what do you think Mas Aryo? Aduh, aku yang balik lagi yang menikah 2 kali, dua-duanya agak rame menikah gede. Aku nggak bisa nolak gitu. Jadi sebenarnya memang aku paham kalau semua pasangan tuh mau menikah pestanya dia, bahwa ini kan kawinanku, ini kan pernikahanku, bahwa aku pengennya aku aja yang ngatur semuanya, teman-temanku aja yang datang yang aku kenal. Ya nggak apa-apa, itu sah juga berpikir seperti itu. Dan kalau bisa menikah di KUA juga sah juga, nggak masalah. Secara agama masih sah, secara hukum masih sah. Memang tapi kita hidup di culture timur di mana kita masih cukup
gotong royong itu masih ada, kebersamaannya masih kuat. Dan aku sih merasa udah pernah di pernikahan pertama berantem sama orang tua masalah kuat-kuatan, nggak mau itu, nggak mau ngundang sih itu, nggak mau di sini mahal segala macam, hemat duitnya aja, mending duit buat apa? Buat honeymoon, mending duit buat bikin rumah, kan alasannya biasanya gitu ya. Aku udah keluarin itu semua tuh. Oke, enggak, ini duitnya bapak, pokoknya ini pestanya gitu. Udah berantem seperti itu. Ujungnya aku agak konvensional sih. Aku masih pengen restu orang tua. Gitu. Kalau yang dulu agak ngelawan. Jadi ada banyak challenge di pernikahan, weddingnya, bukan marriage-nya. Weddingnya tuh juga udah ada challenge di situ. Yang kedua tuh karena ya udah aku pasrah aja, terserah mau pestanya segede apa, sekecil apa, di mana. Aku jadi kayak aku patung aja deh. It's not my party, I know anyway. Gue udah pernah sebelumnya. It's never gonna be my party. Gue pasti akan di depan itu segala macam. Ya udah nggak apa-apa. Gue punya kehidupan abis itu. Nah, makanya abis itu aku yang kedua ini negonya adalah ya udah terserah mau ngapain, istriku mau pengen apa. Orang tuanya pengen apa, orang tua aku pengen apa, aku nurut aja. Selama nggak ada berantem, aku nurut aja. Aku nggak punya mau di situ. Gitu. Tapi aku udah janjian sama istriku bahwa pokoknya abis nikah kita nggak ada tinggal di orang tua. Orang tuaku, orang tuamu nggak ada. Mau itu ngontrak, mau itu sewa rumah sama ya, atau mau beli rumah akhirnya apartemen atau apa, harus di luar gitu. Mandiri gitu, maksudnya ya, independen ya. Jadi kehidupan sesudah itu adalah ya sebisa mungkin, sebesar mungkin milik kita gitu, bukan milik orang tua kita. Jadi bukannya anti ya, bukannya kita ada masalah sama orang tua kita, tapi lebih ke arah kayak karena kita nggak akan grow up kalau misalnya masih tinggal sama orang tua, kecuali keadaan seperti orang tua sakit atau apa, itu lain cerita. Cuman kalau kita masih bisa sendiri dan orang tua bisa sendiri, kita harus coba untuk hidup sendiri. Jadi aku menyerahkan pestanya ke siapapun lah selain aku gitu. Silahkan kalau butuh duitnya ayo, tapi aku ada segini. Kalau udah ada duit sendiri monggo silahkan. Asal antara orang tua, bahkan jaga antara dua besan gak berantem aja itu gak gampang. Iya benar. Kita mau mikirin antara kita dan orang tua, udah kita yang ngalah aja menurutku. Jadi biar aja kita jaga aja dulu besan gak berantem nih gitu, karena maunya bisa beda juga. Iya. Nah jadi mungkin buat teman-teman di sini yang lagi ngalamin case serupa, mungkin hal-hal yang bisa dilakukan adalah pertama ngobrolin dulu nih ya sama orang tuanya. Ya kan, ya coba tadi kita ungkapkan kalau kita sebagai pasangan maunya seperti ini loh. Tapi kalau misalkan orang tua mungkin menghendaki lain, mungkin karena ada misalkan tadi soal ini kan reputasi atau apa, ya itu mungkin ya nggak apa-apa lah kita mengalah sejenak. Mungkin bahasanya kayak mengalah satu langkah untuk bisa melaju lebih 2 langkah, 3 langkah ke depan. Kita juga hubungan kalau kita ngomongin parenting itu juga berawal dari kita sebagai anak gitu. Jadi gimana kita nanti parentingin anak kita itu tergantung banget gimana dulu kita diparentingin dan gimana orang tua kita sama orang tuanya juga. Jadi itu panjang banget, kenapa orang tua maunya begini, maunya begitu, itu semua pasti ada alasan ke belakangnya. Oh itu gengsi, oh itu nggak enak lah kemarin udah diundang masa kita nggak ngundang. Oh itu karena attachment yang kuat sama anak perempuan, ini anak perempuan yang disayangin, masa nggak di kayak persembahan terakhir sih buat anak gue. Jadi kita tuh kayak coba deh lebih empati, mengerti orang tua sebenarnya kenapa sih pengen pesta yang besar atau pengen pesta di A, B, C gitu. Empatinya dikeluarin untuk orang tua gitu loh. Oke, paham. Oke, nah Mas Aryo, ini kalau ngomongin soal relationship with money juga ya, correct me if I'm wrong, tapi mungkin kan Mas Aryo juga sering dengar ya istilah soal sandwich generation, ya kan? Nah ini juga mungkin ada beberapa kasus di mana ketika misalkan si pasangan muda, dia kan pasti pingin ketika setelah dia menikah, dia bisa hidup bersama dengan pasangannya, berusaha sendiri, ya kan? Nah, tapi kan tidak bisa disamaratakan ke semua orang, karena ada juga yang katakanlah entah karena orang tuanya atau mertuanya tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, sehingga si pasangan muda yang tadinya visinya adalah kita mau berusaha ya supaya kita bisa hidup mandiri, sekarang bukan hanya menopang keluarga tapi juga menopang orang tuanya. Nah, nggak tahu kalau misalkan di case-case yang Mas Aryo sempat ketemuin itu banyak case seperti itu. Dan kalau misalkan ada
kira-kira apa solusi yang bisa dilakukan? Semua orang pasti ada fase menjalani sandwich generation sih menurutku. Jadi ya kecuali orang tuanya udah nggak ada mungkin, tapi itu pun masih ada, misalnya ada adik, ada saudara itu juga termasuk sandwich sebenarnya. Bantu adik sekolah, bantu sepupu kuliah atau segala macam itu ada potensi seperti itu. Lagi-lagi kita di negara yang cukup gotong royong ya, kayaknya nggak bisa enggak sama sekali gitu. Kalau misalnya dijatuhkan dalam posisi seperti itu. Bahkan kadang bisa lebih berat lagi di mana, oke, gue tahu nih gue harus, nih gue udah kasih nih orang tua bulanan sekian, tapi gue merasa nggak berdaya. Akhirnya gue spending yang seharusnya lebih, cuman karena pengen powernya balik. Paham nggak? Di saat gue tahu harusnya hemat, tapi kok gue malah nggak hemat. Karena uang yang gue udah kerja banyak, kerja keras buat orang tua ini, gue nggak ngerasain sama sekali. Gitu. Di podcast sama Dr. Jimmy Ardian tuh banyak kayak pasiennya ngeluh ke dia seperti itu. Malah spending lebih banyak karena cuman ingin merasakan kontrol. Itu yang sulit sih. Itu yang memang aku juga kadang-kadang merasakan. Bahkan nggak usah ke atas ya kan, sandwich kan ke atas. Kalau ke bawahnya kayak, gue udah kerja capek-capek larinya ke popok, ke susu, ke mainan anak. Kapan buat gue ya? Kapan self reward ya? Kadang-kadang tuh malah itu yang nggak bisa dikontrol untuk pengen merasa punya kontrol. Itu yang memang akhir-akhir ini bisa jadi challenging di situ. Di saat kita udah tahu, udah planning nih, udah belajar dari Bro Rifan gimana caranya planning duit segala macam. Untuk orang tua sekian, untuk kebutuhan rumah sekian. Tapi kok jadi habis gitu? Kok jadi habis? Ya udah deh, gue masih ada sekian, gue langsung habisin aja buat gue sendiri biar gue ngerasa gue pada kontrol. Nah itu yang mungkin harus diperhatikan. Memang selama jadi sandwich generation, disiplinnya harus lebih tinggi lagi gitu. Jadi juga jangan menganggap anak itu anak durhaka doang. Kadang-kadang orang tua toksik itu juga ada gitu. Ya kita kan ada batas-batasnya seperti hukum, batasan hukum segala macam, gimana orang tua yang kekerasan terhadap anaknya kan juga ada. Dan kekerasan itu bukan cuma fisik aja. Kekerasan mental, gimana orang tua terhadap anak yang kurang baik tuh banyak juga gitu. Bukan berarti orang tua itu 100% sempurna. Layaknya seperti anak yang 100% sempurna. Memang ada hal-hal yang aku dan istri kontribusikan ke orang tua. Ya oke, dibajetin sekian, atau seperti hal-hal yang mau dibantu untuk diantar kemana kita antar, ditanyain hal-hal seperti ini misalnya kalau mau ini gimana sih, nanya-nanya seperti hal-hal berbau notaris atau berbau lawyer, kita kenalin, berbau expert yang lain, misalnya benerin rumahnya ini kita kenalkan gitu. Itu kita coba kontribusikan, tapi at least kita menjaga untuk nggak tinggal bareng dengan orang tua dalam posisi kita yang numpang ke orang tua. Karena dengan kayak gitu itu udah bikin bahwa kita masih nebeng, kita masih dalam berhutang gitu, posisinya masih bergantung posisinya. Aku balik posisinya kalau misalnya orang tua akan tinggal dengan kita, tinggal di rumah kita. Kita yang bantu atau kita yang nggak ada posisi dalam berhutang. Memang kita dalam keadaan ya berbakti aja sebagai anak gitu. Dan aku sekali lagi masih kolot juga percaya bahwa ngebantu orang tua pasti ada rezekinya somehow. Ngebantu orang aja bisa jadi ada baliknya baik juga ke kita, apalagi ngebantu orang tua. Cuman dengan batasan-batasan tertentu. Komunikasi dengan orang tua penting. Kalau nggak bisa, apalagi mertua ya, kalau nggak bisa ngomong dengan mertua, komunikasi dengan pasangan semakin penting lagi. Jadi yang nyampein itu si pasangan. Gajiku segini, kamu lihat sendiri. Keterbukaan, balik lagi relationship with money tadi, keterbukaan sama pasangan udah kebuka semua. Ini gue punyanya berapa? Menurutmu bisa nggak tuh dikasih ke orang tuamu? Cukup nggak? Enakan berapa sih kasih ke orang tuamu? Nah kayak gitu tuh ngebantu banget. Jadi di awal terbuka tentang financial, bisa lanjut ke enak lain berikutnya gitu. Ngomongnya jadi enak lain. Tapi sebenarnya bisa dikatakan salah nggak sih kalau misalkan si anak dalam tanda kutip menolak artinya bukan nggak ngebantu sama sekali ya, tapi misalkan kayak butuhnya sekian tapi nggak bisa difulfill semuanya, jadi kan ibaratnya nggak bisa fulfill semua yang diminta oleh orang tua ya kan. Bahkan ada yang bilang anak durhaka atau apa, tapi sebenarnya kan balik lagi nih, si anak mungkin masih butuh modal buat menghidupi keluarganya sendiri ya kan. Nah itu sebenarnya salah nggak sih kalau si anak nih menolak untuk
membantu orang tua, Mas Aryo? Salah bener spektrum ya. Spektrum ya. Perspektifnya siapa yang lihat. Iya sih. Kalau orang tua yang minta terus nggak dikasih bilang salah, ya wajar dia bilang salah. Dia bilang, kamu gimana sih anak durhaka segala macam, bisa jadi. Dan itu memang bukan benar juga dia ngomong kayak gitu, tapi dipahami dia bisa ngomong seperti itu. Tapi dari sisi kita, makanya kalau udah terbuka semuanya, udah tahu, kita cuma punya sekian nih. Kebutuhan kita yang lainnya misalnya udah makan 50-60%. Terus untuk nabung atau investasi kita ada sekian. Ya ada sekitar 10-20% buat orang tua, mau dikasih berapa gitu diomongin. Nah itu kalau pasangan sama-sama udah tahu, akan lebih enak sekali lagi. Dan orang tua sebagainya juga maksudnya adalah kita terbuka sama orang tuanya juga enak gitu. Kalau misalnya kita tahu, ini aku cuma bisa segini. Kalau nggak bisa, kalau mau kasarnya dalam hati, kalau mau marah mau apa itu ya nggak bisa, emang cuma punya segini untuk dikasih gitu. Dan itu semua bisa lah diakalin nanti ujungnya misalnya dengan Bro Rifan untuk gimananya punya duit lebih. I see. Emang harus sih, memang di awal-awal dimana kita masih awal-awal kerja di 20-30 tahun ya, yang kita punya adalah waktu, yang kita punya adalah ilmu yang untuk kerja lebih banyak untuk dapat extra income gitu. I see. Oke, jadi balik lagi sebenarnya ya komunikasi ya. Komunikasi dengan pasangan ya, supaya bisa menyampaikan ke orang tuanya seperti itu. Oke, Mas Aryo, kan Mas Aryo kan juga bagian dari Parent Talk nih ya, sama dengan istri juga. Ya. Pasti kan banyak case-case tentang financial di dalam rumah tangga ya, di dalam keluarga. Nah, boleh di-share nggak ke teman-teman di sini mungkin beberapa aja case-case unik yang pernah diketemuin tuh apa sih? Apa ya, aku by the way cuma talent ya di Parent Talk. Bosnya istri sendiri. Jadi aku nggak punya akses harian dari Instagramnya Parent Talk, tapi suka diceritain sama timnya Parent Talk. Aku punya akses di Instagram Curhat Bapak Ibu. Tone-nya kalau kebanyakan cerita tuh sama, bahwa merasa nggak terbuka pasangannya nggak terbuka dapatnya berapa. Tiba-tiba dia dari yang kecil masalah jajan-jajan mainan dia sendiri atau hobinya dia sendiri itu dia nggak tahu, yang lucu-lucu kayak tiba-tiba beli sepeda, tiba-tiba ada paket gitu-gitu tuh suka ada cerita seperti itu. Tapi sampai punya pasangan di luar nikahnya dan punya kos ke situ tuh juga ada cerita seperti itu. Yang menarik tuh aku juga ngobrol sama marriage counselor Bu Rani ya, Rani Anggraini Dewi. Dia juga suka cerita bahwa ini sama nih, masalah perselingkuhan adalah masalah ketidakterbukaan, ketidakjujuran gitu. Dan itu kan ketidakjujuran itu akar dari selingkuh tidak terbuka tentang finansial dan yang dia temukan adalah kalau misalnya korupsi dan perselingkuhan itu dekat. Korupsi dan perselingkuhan itu dekat. Jadi maksudnya adalah klien-klien yang datang ke dia banyak yang kalau udah korupsi itu selingkuh. Oke. Secara persentase itu majority karena akarnya sama, menutupi sesuatu. Jadi punya kehidupan lain, udah biasa. Semakin berusaha terbiasa berbohong gitu, bahwa ya ini enggak kok, nggak apa segala macam. Ceritanya tuh kalau diakarin dari semua cerita yang ada di Parent Talk sama Curhat Bapak Ibu sama, nggak terbuka gitu, masalah finansial. Jadi kalau nggak terbuka dari awal itu ya potensi itunya banyak. Ya kalau lari ke perselingkuhan bisa, ya itu nggak tahu spendingnya kemana aja, di luar tuh kemana aja. Beberapa yang selingkuh juga bisa ketahuan dari laporan kartu kreditnya, bahkan sampai laporan ojolnya, suka kirim makanan kemana. Hal-hal seperti itu bisa kejadian. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak keterbukaan di awal banget, termasuk finansial tuh segitu pengaruhnya. Wah, ngeri juga ya. Itu mungkin bisa sampai berujung ke divorce kali ya beberapa kasus tadi. Bisa. Jadi ya ini untuk bapak-bapak yang nonton juga bisa ini ngerasa sialan dibuka lagi. Nanti istri gue bisa melihat sejarah ojol gue. Ya, perceraian tuh memang banyak terjadi ya karena ketidakterbukaan sebenarnya, bukan karena finansial doang, bukan karena selingkuh doang. Aku juga sering ngomong tentang tentang di Curhat Babu bahwa selingkuh itu tip of the iceberg gitu, bukan sumber masalah, tapi ujung masalah. Ujungnya. Jadi bawah-bawahnya ada apa itu banyak sebenarnya. Selalu kayak gitu, entah itu dia
masa kecilnya melihat orang tuanya hal yang sama terus, entah itu dia memang kesepian terus, entah itu macam-macam banyak banget. Jadi ujungnya ya di mana ada pas ada kesempatan, pas sudah nggak happy di rumah, pas macam-macam, baru deh terjadi perselingkuhan itu. Banyak orang masih menganggap perselingkuhan itu topnya gitu. Udah kalau udah selingkuh nggak bisa dimaafin, kita cerai sekarang. Ya belum tentu juga. Masalahnya adalah di selingkuh itu. Masalahnya itu banyak banget di bawahnya. Dan ketidakterbukaan itu. Anyway, gue penasaran deh. Menurut Mas Aryo, ini kan kalau di Indonesia sendiri ya, kalau menurut pandangan dari Mas Aryo, ilmu parenting ini kan sesuatu yang dalam real life itu very very important. Tapi kayaknya kan nggak ada ilmu formal yang mengajarkan tentang parenting. Apa yang kita bisa lakukan untuk supaya ya ilmu parentingnya itu lebih kuat? Karena balik lagi nggak ada education formal yang ngajarin tentang hal ini. Setuju. Makanya ada parent talk. Makanya kita salah satu alasan bikin parent talk ya merasa kayak gitu. Memang pernah kita mikir, gimana mau kerja di parent talk, kan gue belum punya anak. Well, semua orang belajar parenting dari waktu dia jadi anak sebenarnya. Perasaan-perasaan, pengalaman-pengalaman yang dapat jadi anak itu sangat-sangat ngaruh ntar dia jadi orang tua seperti apa. Kalau sekarang dibilang parenting cuma buat orang kaya gitu, wah ada yang joke-nya begitu kan. Sebenarnya juga kalau itu masalah perspektif sih. Ngerokok juga bisa dibilang buat orang kaya kan, ngerokok juga punya duit, bahkan merusak badan tapi tetap dilakuin. Jadi maksudnya ini cuma masalah prioritas sih, duitnya, pendidikannya mau dilariin kemana, mau ke belajar parenting atau mau ngerokok atau mau hobi apa gitu ya, nggak apa-apa, sah-sah aja, silahkan pilihan masing-masing. Cuman ya itu masalah prioritas. Balik lagi yang kita lakuin di Parent Talk sebenarnya, kita ngerasa bahwa parenting itu segitu krusialnya untuk diri sendiri, segitu krusialnya untuk negara, karena ya negara, parenting itu kan dimulai dari sejak jadi anak. Terus kita punya pasangan, itu juga ngaruh banget. Dan anak itu udah di kandungan tuh juga udah pengaruh, udah mulai semuanya tuh dari awal banget. Tapi aku suka di mana education kita udah mulai pelan-pelan berubah. Nggak lagi 100% ngomongin skill, terus semuanya tuh hafalan. Lebih ke belajar tentang logika, tentang adaptability, tentang gimana kita mempelajari belajar itu. Yang profesi itu yang ada sekarang belum tentu ada 10 tahun lagi. Itu kan selalu dibilang bahwa cara belajar anak-anak di sekolah juga sedikit-sedikit mulai berubah. Jadi pemikiran itu udah mulai berubah, itu bagus buat kita ke depannya. Nggak harus ada kurikulum parenting langsung. Tapi untuk mempelajari di dunia sosial media bahwa kita ngelihat nih makin lama orang makin peduli sama kesehatan mental, makin peduli sama segala macam healing, mindfulness, segala macam. Itu kan ngelihat otomatis menghargai diri sendiri, self care itu juga meningkatkan kualitas diri sendiri. Termasuk nantinya pas punya anak pasti akan kebawa gitu semua. Siapa yang nggak pernah sih ngerasain jadi anak terus ngerasain hubungan awkward sama bapak atau sama ibu? Gimana kita dulu tuh seorang bapak cuma tahu mungkin cara berkontribusi ke keluarga tuh cuma dengan kerja. Penting di rumah makanan itu ada, rumah itu ada, pokoknya gue kerja, nggak peduli waktunya seperti apa. Lama-lama di teman-teman kita juga udah sering semakin pasti dirimu juga anak meluangkan waktu, bapak meluangkan waktu ke anak. Betul. Bukan cuma ngasih makanan, ngasih nafkah, tapi juga actually meluangkan waktu. Dan itu mulai changing dengan sendirinya. Trauma atau ketidaksukaan yang dialami saat kecil, kekurang dekat sama itu ngeflip kita untuk jadi orang tua yang lebih baik. Jadi orang tua yang lebih baik. Pelan-pelan akan terjadi dengan sendirinya. Pelan-pelan kalau yang nggak punya akses ke seperti kita yang daerah rural atau gimana, ya kitanya aja dulu. Kitanya semakin saling bilang ke sesama, saling, dirimu punya anak, ngajak anaknya jalan, ngajak playdate sama temennya yang punya anak juga, otomatis bapak itu juga meluangin waktu dengan anaknya. Kita sering kayak gitu, kita sering playdate sama temen. Aku bapak ibunya mungkin dinner tapi anak-anaknya main bareng. Cuman akhirnya kita juga semakin banyak lihat yang orang tua mau ngurus anaknya sendiri tanpa neni. Jadi makin dekat lagi dengan anak. Atau enggak, setidaknya kalau belum bisa tanpa neni pakai mbak. Atau kan didikitin. Pokoknya semakin banyak orang tua yang mau spend time atau do something untuk anak. Walaupun di golongan yang kota aja, tapi lama-lama pasti jalar sih. Jadi memang lebih banyak akun parenting atau influencer parenting, atau
ya dari gizi juga mulai pemerintah mulai memperhatikan ya, itu penting. stunting segala macam. Ya gimana mau belajar kalau kitanya kurang gizi kan, itu juga penting. Jadi memang nggak harus kurikulum formal untuk saat ini. Cuman kitanya juga yang bisa ngebantu, yang nonton ini mungkin juga bisa ngebantu untuk jadi orang tua yang lebih baik biar semakin efeknya semakin banyak lah. I see. Makanya habis nonton podcast ini jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman semua. Itu dia. Mas Aryo, gue penasaran kalau misalkan di case-nya Mas Aryo dan istri, kalau di keluarga tuh yang manage keuangan rumah tangga, apakah Mas Aryo ataukah lebih ke istri atau dua-duanya, dan gimana nih balik lagi ke topik kita relationship with money kan? Ya, jadi aku dan istri sama-sama mungkin nggak ada yang sekolah accounting ya. Kalau dipikir yang harus manage uang adalah yang bisa. Sebenarnya yang mau manage uang adalah yang mau dulu. Yang mau dulu. Kalau nggak ada kemauan dulu agak susah. Kita belajar dari financial advisor di awal. Gimana sih apa itu semua itu investasi segala macam. Oh gitu ya, ternyata aku dulu di awal tuh semua tuh bisnis aja. Semua tuh dilariin ke pokoknya kerja duit makin banyak. Kalau kepikiran ada duit yang bisa menghasilkan sendiri, itulah. Kita akhirnya belajar, tapi cuman kayak pakai servisnya setahun, terus habis itu kita jalanin sendiri semuanya. Kalau masalah siapa, kita bareng-bareng sih, tapi lebih aku yang nge-lead gitu. Aku yang nge-lead dengan gimana aja. Istriku juga udah mulai belajar yang dulu kredit card dibayar minimal, sekarang dia punya SBN, SBR tuh dia punya. Dia mulai, dia dulu kerja kantoran corporate slave, sekarang dia mulai berbisnis, yaitu ada Parent Talk. Parent Talk kan umurnya 5 tahun. 5 tahun sebelumnya di pernikahan kita dia tuh kerja buat orang, maksudnya corporate. Gitu. Akhirnya ya kita tinggal dengan seseorang segitu lama kan otomatis kan akan mempengaruhi satu sama lain. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin yang paling penting di konsennya satu sama lain. Ini siapa nih yang mau cari uang? Apakah aku, kamu, atau dua-duanya? Ini siapa nih yang mau ngurus uangnya? Aku, kamu, atau dua-duanya? Kalau dua-duanya udah sejalan, lebih gampang lah. Balik lagi komunikasi di awal. Masih di awal. Nah, Mas Aryo ini kan kalau di channel YouTube-nya Rifan Kurniawan dan podcastnya Rifan Kurniawan kan juga banyak investor nih, ya kan? Nah, tadi juga Mas Aryo sempat mention dikit ya soal investasi. Nah, mungkin boleh di-sharing nggak? Gimana sih tips-tipsnya untuk mengatur keuangan rumah tangga supaya bisa disisihin juga ke investasi, dan mungkin boleh di-share journey-nya juga kalau boleh. Ini kalau idealnya mungkin tanya Bro Rifan ya, harusnya berapanya. Tapi aku tuh like I said, dari sebelum nikah sama Nucha dan sekarang menikah tuh masih ada bisnis yang utama pendapatannya dari bisnis yang berjalan gitu. Aku masih konvensional dengan kalau kerja tuh dapat duit. Kita tuh harus kerja. Gitu. Jadi kerjanya tuh dalam bisnis yang aku kerja juga gitu. Maksudnya masih dasar chunk of our income tuh dari situ gitu, boleh dibilang. Tapi mulai belajar dari financial planner bahwa ada uang yang lebih. Cash yang banyak di itu juga jangan jadi cash aja, harus masuk dalam elemen investasi A, B, C segala macam. Oh iya ya, oke, gitu. Kita timbang-timbang. Kita baru ngerti masuk ke saham tuh juga baru berapa ya, 5 tahunan lalu lah sebenarnya. Gue pernah coba tapi kayak ngikut teman doang. Oh teman bilang beli A, gue beli A. Gini ada tuh perjalanan seperti itu. Walaupun mungkin nggak masukin banyak-banyak, cuman untuk biar tahu aja cost of learning lah. Tapi mulai belajar ya di saat 2016 ya berarti 2016-17 terus kena resesi 2019 terjun payung 2020 terjun payung 2019 masuk pas tuh 2019 aku masuk tambah lagi nih belajar lagi tiga tambah masuk 2020 terjun payung sampai berapa aku tuh 30-40% turun secara portfolio, tapi karena udah kenal banyak teman yang mulai melek investasi juga, perjalanan bursa seperti apa ya aku ya udah stay aja. Di saat turun aku ada rezeki nih buka akun lain untuk masuk di situ. Dan yang ini yang turun banget udah plus dikit, yang masuk baru itu plusnya banyak. Karena percentage. Tapi uang yang dimasukin di sini kan hati-hati. Oh iya, lebih hati-hati. Nah itu udah, kalau saham semuanya aku. Tapi istri tahu semuanya. Kalau istri karena baru mulai belajar yang belum pernah investasi sebelumnya, orangnya bukan risk taker. Aku lebih agresif secara profilnya.
Nucha lebih less agresif ya. lah di tengah-tengah. Akhirnya dia masuknya produk-produk obligasi. I see. Nah, dia mulai masuk tuh sedikit masuk seperti itu, dan ya udah nggak apa-apa. Itu dari income-nya dia, masuk aja, jalanin aja. Ada yang udah selesai kan karena udah 5 tahunan, selesai ambil masuk lagi. Dia kayak gitu selama dia pengen yang sesuatu yang ya udah long term aja. Aku nggak bisa ngeliatin setiap hari, aku nggak bisa pusing tahu beritanya. Kalau kayak gitu aku nggak kerja dong gitu. Make sense banget ya, silahkan. Menurutku investasi adalah yang kamu nyaman gitu. Terus aku masih saham masih ada, coba-coba kripto dan NFT juga. Ya begitulah, semua kita tahu sekarang seperti apa. Untung selalu aku punya dalam investasi adalah cost of learning. Pasti kemungkinan besar di awal aku gagal deh. Gitu. Jadi aku masukin dikit banget aja. Ya udah bener kan gagal, ya tunggu aja dulu, kita lihat marketnya seperti apa. Jadi aku kebanyakan mungkin memang di bisnisku utamanya, terus di bursa, kripto dan NFT boleh dibilang kecil banget. Jadi sisanya nggak ada sih. Bikin buat kerja aja, income dari kerja. I see. Tapi semua itu juga diobrolin juga dengan Mbak Nucha. Diobrolin, dan kita tuh modelnya punya akses satu sama lain. Itu segala macam. Jadi bisa tahu perkembangan. Walaupun kita nggak ngecek terus, cuman kalau misalnya ada apa-apa, ya udah boleh lihat aja gitu. Nggak pernah ditutupin. Gitu. I see. Oke, menarik. Nah, kan Mas Aryo juga udah punya 2 putri nih, ya kan? Aira dan Shua, ya kan? Yang pertama 7 tahun dan 4 tahun. 4 tahun, ya kan? Nah, kalau Mas Aryo dan Mbak Nucha sendiri udah mulai mengajarkan tentang financial atau tentang investment mungkin ke Aira dan Shua nggak? Jujur belum ya, mungkin karena aku nggak sehari-harinya sama financial. Mungkin aku masih hati-hati dalam menggunakan kata yang kita pakai. Kadang-kadang kan orang tua masih kayak jangan beli itu mahal gitu. Mahal tuh memang iya betul, bisa jadi mahal perspektif kita barang yang mau dibeli gitu. Tapi bisa jadi anak menerimanya beda. Seperti jadi maksudnya aku nggak pantas ya gitu. Jadi itu nggak boleh buat aku nggak boleh yang mahal ya gitu. Padahal kan belum tentu. Belum tentu mahalnya itu bagi orang juga relatif. Dia bisa bilang nanti ke temennya, itu mahal, ini dong aku punya barang mahal gitu. Segala macam menggunakan mahal murah itu bisa jadi sensitif gitu. Jadi kita masih hati-hati dalam itu. Di sekolahnya karena dia umur 7 kelas 1 baru boleh ada ruang untuk jajan tuh cuma sekali seminggu. Jadi dikasih uang dengan budget tertentu, sekolahnya yang ngajarin tuh cuma boleh bawa 30.000 ya, nggak boleh lebih. Itu dari sekolahnya? Dari sekolahnya. Wih, keren. Cuma 1 hari seminggu, nggak boleh lebih. Dia bawa itu, terus dia belajar untuk transaksi. Untuk ini harganya berapa, jadi dia harus berhemat. Aku juga suka ngajarin kalau ke toko mainan gitu, ini ada budget sekian. Ya udah kamu coba aja. Jadi aku masih dalam tahap trading dulu gitu. Gimana dia jual beli dulu. Kalau menyimpan dia masih pakai celengan-celengan yang itu yang dia udah dikasih celengan baru sama kakeknya, terus aku mau buka yang ini buat apa? Buat dipindahin ke sini. Itu bukan punya. Ya, dia anak kecil tuh masih yang seru-seruan seperti itu. Tapi aku udah bukain tabungan, aku ajak ke bank. Ini tabungannya segini. Terus kan biasanya kan dia terima angpau, lebaran, gitu segala macam. Ya udah kamu masukin sendiri, kita ajak. Jadiin suatu journey bareng-bareng gitu. Dan sesuatu yang fun ya. Sesuatu yang fun. Dan dia untung sih sampai sekarang menurutku belum yang perhitungan setiap saat mikirinnya uang. Biasanya baru dapat aja tuh, wah uangku banyak nih, ada segini. Ya ada 100.000 berapa? Oke, bagus. Kita lihat tuh kalau tiap hari dia ngomongin terus kayak gitu, kenapa nih gitu. Tapi enggak sih, biasanya cuma anak-anak kan masih spur of the moment thing, kayak lagi senang terima duit, nanti berapa hari senangnya berubah gitu. Jadi kita juga yang harus, aku masih berhati-hati sih sama istri ngomongin uang ke anak. Bilang sesuatu mahal, bilang sesuatu murah gitu, tuh kita masih hati-hati di situ. Mungkin lebih kayak mengenalkan bahwa bukan mahal murahnya, tapi mungkin lebih ke nilai gunanya kali ya. Contoh kayak misalkan mainan, ini mungkin aku sharing dikit juga. Kalau aku lebih ke gini Mas, misalkan ada mainan ya kan, kita kalau aku lebih ke jangan misalkan setiap ke mall beli mainan. Karena nanti takutnya akan jadi habit ya nggak sih? Betul. Ya kan, bahwa belum ke mall kalau belum beli mainan. Betul. Jadi ada kalanya kita ya udah jangan beli mainan dulu, tapi bukan pakai mahal, misalkan lebih kayak minggu lalu kan udah beli mainan.
Maksudnya kan masih dimain kayak gitu mungkin ya Mas. Itu juga aku itu sampein, takutnya kadang-kadang kakek nenek gitu misalnya Iya. datang selalu bawa sesuatu gitu. Terus begitu dia nggak datang nggak bawa apa-apa kan ditagih, kok nggak bawa apa-apa gitu. Kan kita juga jadi awkward, aku jadi nagih nih. Ya padahal pada dasarnya juga nenek kakeknya juga yang kayak gituin. Karena juga aku juga mau resa sesuatu lagi bahwa mengajarkan finansial ke anak itu bukan cuma kita ngomong ke anak, tapi kita ngomong ke pasangan di depan anak. Kadang-kadang kita memvalue sesuatu, selalu ngomongin misalnya harganya berapa, misalnya ke depan istri, kamu udah beli itu, emang itu mahal, itu harganya berapa, padahal nggak niat ngomong itu ke anak. Cuman ada anak, itu juga persepsi mereka akan diam-diam gini loh, kita anak kan suka kita ajarin sesuatu kok nggak ngerti-ngerti, tapi kalau kita nggak ajarin, kita lagi ngomong sama yang lain, tiba-tiba dia nangkep kan gitu. Kan anak suka milih, nggak ketahuan dia bisa belajar apa gitu. Jadi perhatikan juga gimana cara kita ngomong sama pasangan tentang finansial anak kita. Jangan sampai si anak rekamnya salah ya. Karena yang kita rencanakan tidak untuk direkam. Oke. Wah, ini nggak berasa nih udah panjang ya kita ngobrol tentang relationship with money ya. Tadi mulai ngobrolin keterbukaan dengan pasangan, kemudian tadi kita juga ngobrolin seputar tips-tips kalau ngadepin pasangan yang tertutup, ya kan? Ya banyak hal yang kita bisa pelajari dari Mas Aryo pada podcast hari ini. Ya, anyway Mas Aryo, sebelum kita closing, mungkin dari Mas Aryo ada apa ya? Ada tips-tips atau ada investment advice atau financial advice atau mungkin relationship advice terkait dengan topik kita hari ini, relationship with money. Monggo silakan. Ya, kalau gini, aku ngelihatnya begitu udah jadi lembaga pernikahan, itu jadi satu lagi, dua jadi satu, dan itu nggak gampang. Biasanya bahkan di Indonesia 2 keluarga jadi satu. 2 keluarga jadi satu itu backgroundnya tuh banyak banget, baggage-nya tuh setiap keluarga banyak banget. Untuk mencoba mengerti, untuk mencoba terbuka aja udah winning half of the battle gitu. Nggak usah untuk menjadi sukses, untuk menjadi kaya, untuk anak sekolah luar negeri, untuk apa, itu urusan belakangan. Jadi terbuka sama pasangan, terutama juga soal keuangan, itu udah menang separuh perjalanan menurutku. Abis itu jauh lebih gampang sesudahnya. Menurutku balik lagi ke situ sih, keterbukaan sama pasangan soal finansial. Keterbukaan sama pasangan soal finansial. Oke. Wah, thank you banget Mas Aryo waktunya udah main ke studio dan sharing knowledge-nya, sharing advice-nya buat teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat yang nonton. Anyway, kalau misalkan teman-teman mau keep contact dengan Mas Aryo, bisa ke mana nih? Aku di Instagramnya @shegario, atau bisa ikut konten-konten kita di @curhat bapak ibu atau @parenttalk.id. Dan juga 30 Days of Lunch juga. 30 Days of Lunch. Oke, thank you. Nanti linknya kita taruh di kolom deskripsi juga. Thank you. Oke, thank you sekali lagi Mas Aryo buat waktunya. Sampai jumpa teman-teman ya. Sekian dulu Money Discussion with Rifan Kurniawan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye semuanya. Thank you.